Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada tambahan materi ya dari kemarin. Setelah kemarin kita pelajari terkait pengantar, kita akan kompliti. Dan untuk saat ini kita bicara terkait sejarah kemunculan ilmu kalam. Panjang sih karena bicara sejarah ya. Karena bicara sejarah. Tapi sebelumnya ini yang pokok positioning dari ilmu kalam ditinjau dari filsafat ilmu. Bagaimana kita ketahui filsafat ilmu itu terdiri ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ini tiga ini, ontologis. Terkait objek yang menjadi kajian ilmu kalam itu apa? Nah, objek yang menjadi kajiannya adalah Tuhan dan derivasinya. Ya, Allah sebagai Tuhan, Rasul, dan bagaimana relasi antara alam dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Terus saja di dalamnya juga terkait dengan aspek-aspek keimanan yang lain. Dan yang kedua adalah dimensi epistemologis atau metodologi ilmu kalam atau teologi Islam ya. Ilmu kalam itu disebut juga dengan teologi Islam. Adalah model berpikir agamis dengan menempatkan wahyu sebagai sumber primer dan akal sebagai sumber sekunder. Ini penting kita utarakan ya. Jadi tetap memposisikan wahyu sebagai sumber primer dan akal sebagai sumber sekunder. Kemudian dari sisi aksiologis, ilmu kalam atau teologi Islam ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan kualitatif terhadap akidah umat Islam, baik dengan memberikan penjelasan akidah Islam yang secara normatif ada dalam wahyu Tuhan secara rasional terhadap umat Islam maupun dengan memberikan respon apologetik atau pembelaan apologetik terhadap kritik kalangan eksternal non-muslim terhadap akidah Islam. Jadi ini dari sisi tujuannya atau aksiologinya seperti itu, memberikan penguatan kualitatif pada kita umat dan memberikan respon atau tanggapan pembelaan terhadap kritik dari luar terhadap akidah Islam. Teologi atau ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan derivasinya dengan berpikir agamis untuk menguatkan akidah dan keimanan umat Islam. Ini sejarah, ya, sejarahnya panjang banget, teman-teman bisa baca ya tadi. Nanti ilmu kalam atau teologi Islam seperti halnya ilmu-ilmu keislaman lain pada umumnya dapat dipastikan secara historis baru muncul pada beberapa dekade sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang tidak diawali dengan runcingnya masalah ini diawali dengan fitnatul kubro, fitnah besar terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Ini merupakan titik tolak pertumbuhan dan polarisasi masyarakat di dalam berbagai bidang, terutama bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Ini awal dari polarisasi itu di sini. Fitnatul kubro itu kata kuncinya ya teman-teman. Pembunuhan atas diri Utsman bin Affan yang bermotif politis ini menjadi pemantik terjadinya malapetaka politik yang meluas. Hal itu disusul dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ini ya menggantikan Utsman bin Affan ya. Ini ada sekelompok
masyarakat yang belum menyatakan baiat. Artinya baiat mereka itu bersyarat. Baiat mereka bersyarat. Kelompok itu adalah dari Bani Umayyah. Ini merupakan terah dari Utsman bin Affan, dari kelompok Quraisy, dari suku Quraisy. Mereka menangguhkan baiat sampai Sayyidina Ali ini melakukan penyidikan, dan mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Tapi apa responnya? Respon dari Khalifah Ali ini dinilai sangat-sangat lambat kalau tidak melakukan tindakan apapun. Dan ini berakibat bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan menolak memberikan baiat setia, bahkan menuduh Ali bin Abi Thalib secara tidak langsung terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Nah, adanya tuduhan inilah menimbulkan arah pemikiran baru terkait dengan politisasi agama. Jadi kelompok ekstremis pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib itu membangun narasi yang bisa menjadi legitimasi terkait perbuatan ataupun tidak pidana yang dilakukan berupa pembunuhan. Mereka mengatakan bahwa nepotisme yang dilakukan oleh Utsman ketika itu adalah termasuk dosa. Dosa. Bahkan dosa besar gitu kan, karena zalim lawan dari adil itu masuk dosa besar. Dosa besar itu dikategorikan sebagai kafir. Ketika kafir, murtad, halal darahnya dan halal dibunuh. Ini sejarah seperti itu. Jangan dipotong-potong ya. Ini sejarah dan balutan-balutan politik dengan agama dimulai dari fitnah al-kubro, fitnah besar ini. Ini merupakan titik sentral dialektika teologi dalam Islam. Bagaimana ilmu kalam, apa istilahnya, mendapatkan starting point untuk memulainya. Ini terus terjadi konflik internal. Ada pandangan seperti itu sebagai legitimasi, ya. Insyaallah. Nah, pihak yang lain tentu saja tidak diam, harus memberikan tanggapan, bahkan diperlukan legitimasi yang berbau agama juga untuk menyelesaikan hal ini. Puncaknya adalah diperlukan adalah tahkim, rekonsiliasi melalui tahkim atau arbitrase, ya. Nah, ternyata produk tahkim ini, perjanjian damai ini, ditolak oleh kelompok Ali. Karena apa? Secara politis, tahkim ini sebagai sebuah bentuk kekalahan diplomatik Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Tahkim menjadikan delegitimasi terhadap kekuasaan politik Ali bin Abi Thalib dan melegitimasi kekuasaan itu atau politik itu ke kubu Muawiyah. Nah, kondisi ini mengakibatkan para pendukung Ali dari kelompok garis keras melakukan protes dan bahkan menyatakan keluar dari barisan Ali
dengan membentuk aliansi baru yang kelak kita kenal dengan sebutan kaum Khawarij, ya, kaum Khawarij. Dalam pandangan Khawarij, tahkim merupakan bentuk penyelesaian sengketa tradisi jahiliyah menggunakan hukum manusia dan tentu tidak sejalan dengan Al-Quran dan prinsip dasar ajaran Islam. Tidak sejalan dengan Al-Quran dan prinsip dasar ajaran Islam. Legitimasi yang digunakan adalah Al-Maidah ayat 5, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Yang darinya kemudian diturunkan adikum la hukma illallah. Ini Khawarij, ya. Khawarij menjustifikasi semua pihak yang terlibat dan setuju terhadap proses dan hasil tahkim. Berarti telah melanggar prinsip dasar ajaran Islam dan berbuat dosa hingga menyebabkan dia kafir murtad dan konsekuensi berikutnya. Inilah teman-teman semua awal dari keberanjakan polarisasi berbalut politik dan agama. Agama membalut politik atau politik yang memaksa orang mempolitisir nilai-nilai agama. Mereka merencanakan aksi berikutnya, ialah membunuh Muawiyah, Ali, dan Amr bin As. Mereka ini orang-orang yang dinilai oleh Khawarij sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses tahkim. Tapi ternyata yang benar-benar menjadi korban adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pelakunya namanya Ibnu Muljam. Nih, Khawarij merupakan kelompok yang mula-mula memunculkan persoalan teologis dalam tubuh umat Islam, atau Khawarij adalah entitas yang mula-mula meningkatkan persoalan yang semula bersifat politis kemudian menjadi persoalan teologis. Politis murni dinaikkan menjadi persoalan bersifat teologis. Itu. Kelompok-kelompok di luar Khawarij juga melakukan penalaran pemikiran-pemikiran. Misalnya lahirlah kelompok Qadari yang nantinya kita kenal sebagai paham Qadariyah. Kemudian ada pola pikir predestinasi yang kita kenal nanti menjadi paham Jabariyah. Seperti itu. Aliran-aliran ini, kelompok-kelompok pemikir ini mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda khususnya terkait dengan hubungan seorang yang berbuat dosa itu gimana konsekuensinya dan seterusnya. Di samping sebuah kelompok ekstremis yang telah disebut, masih terdapat kelompok lain yang lebih berorientasi pada pengembangan intelektual keagamaan dan bersikap netral dalam kaitannya dengan pertikaian politik internal umat Islam. Ada ta'ifah yatafaqqahu fiddin. Ada yang enggak ambil pusing terkait dengan politik yang ada di luar sana. Kita ngaji, kita belajar terus. Mereka sebagai generasi angkat baru Muslim yang sebenarnya sudah muncul pada awal kekuasaan Umayyah, ketika mulai terasakan adanya kesenjangan antara hubungan penguasa dengan ilmuwan atau ulama. Yang mungkin karena trauma oleh fitnah demi fitnah masa lalu, mereka mengembangkan konsep jamaah. Konsep jamaah. Inti dari konsep jamaah adalah
kesatuan ideal seluruh umat Islam lintas aliran dan faksi politik di bawah satu payung yang sama, yakni akidah Islam. Inilah kemunculan Ahlus Sunnah yang awal, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Ada dua tokoh penting, ada Abdullah bin Umar di Madinah, ada Hasan al-Basri di Basrah. Ini mempunyai pandangan yang sama terkait dengan bagaimana mewadahi, ngemong umat ini dalam satu payung yang sama. Pentingnya jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah karena merupakan generasi kedua ya setelah Nabi. Bukankah Nabi berkata khairul quruni qarni tsummal ladzina yaluna. Ini tsummal ladzina yaluna, ini generasi Abdullah bin Umar, generasi Hasan al-Basri. Oleh karena golongan jamaah itu dibangun di atas dasar netralitas politik, maka karakter pluralitas keberagaman, pluralitas keislaman menandai ciri khusus mereka, dan sesungguhnya mereka itulah yang dalam istilah teknis teologis yang mula-mula disebut sebagai Mu'tazilah sebenarnya. Tapi Mu'tazilah yang bermakna golongan netral dari politik. Ini bedakan ya dengan Mu'tazilah nanti yang lahir sebagai produk pemikiran Wasil bin Atta. Ini. Jadi Mu'tazilah ini punya produk ya, produk pemikiran al-manzilah bainal manzilatain. Posisi di antara dua tempat ya. Jadi terkait orang yang melakukan dosa besar itu, menurut Mu'tazilah posisinya karena dia Islam tapi melakukan dosa besar itu di posisi manzilah bainal manzilatain. Posisi di antara dua posisi, ada di tengah-tengah ini. Nah, ketika Murji'ah masuk, maka Murji'ah itu pemikirannya adalah orang yang melakukan dosa besar ya nantilah Allah, urusannya Allah nanti. Gitu. Irja, balikan putusan itu pada Allah nanti di hari kiamat. Gitu kan. Itu terkait dosa, mukmin dosa itu. Ya, beda dengan Khawarij ya, langsung menuduh kafir, halal darah dan seterusnya. Tapi Wasil bin Atta Mu'tazilah sebagai sebuah aliran ya, bukan sekedar i'tizal minal politik tadi kan, tapi memang sebagai sebuah pemikiran keagamaan. Slogannya manzilah bainal manzilatain. Itu Murji'ah saya sebut. Munculnya Mu'tazilah versi Wasil bin Atta merupakan tahap yang amat penting dalam sejarah perkembangan intelektual Islam, terutama ilmu kalam atau teologi Islam. Karena apa? Mereka adalah pelopor yang sungguh-sungguh untuk dilakukannya kegiatan pemikiran tentang akidah Islam secara lebih sistematis. Ini, apalagi nanti paham ini sebagai paham negara ya. Negara itu, jadi sempat establish ini Mu'tazilah sebagai sebuah aliran ilmu kalam. Meski faham Mu'tazilah dengan konsep teologis manzilah bainal manzilatain dapat dipandang sebagai usaha menengahi faham Khawarij dan Murji'ah mengenai status hukum bagi Muslim yang melakukan dosa besar. Namun dalam perkembangannya kemu'tazilan itu menjadi lebih dekat dengan Qadariyah, bahkan agak Khawarij mendekati Syiah. Inilah sebuah dialektika sosial, memang tidak bisa lepas seperti matematik ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Mu'tazilah untuk jangka waktu tertentu menjadi ideologis negara itu pada masa Abbasiyah,
Abbasiyah ini adalah pengganti Muawiyah ya. Itu terjadi. Ya. Menjadi mazhab negara. Oke. Kemunculan berikutnya adalah Asy'ariyah. Ini dilakukan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini sebenarnya Imam Asy'ari ini awalnya adalah seorang Mu'tazilah. Tapi ada hal-hal yang menjadi kegelisahan beliau. Nilai-nilai ajaran-ajaran Mu'tazilah ini sudah dinilai oleh beliau ada noktah-noktah hitam ya. Yaitu di usia 40 tahun beliau keluar dan membangun aliran umum bagi umat Islam dengan mengusung paham jamaah dan sunnah. Dengan aliran Asy'ariyah ini, pemikiran Asy'ari yang berikutnya menjadi terkenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Reformasi Asy'ariyah sebagai salah satu yang amat sukses di antara beberapa sekte ataupun aliran pemikiran dalam teologi Islam ya. Kenapa? Ia berhasil melumpuhkan gerakan kaum Mu'tazilah dengan menggunakan logika Mu'tazilah. Karena beliau alumni Mu'tazilah itu, maka beliau bisa menggunakan logika-logika Mu'tazilah untuk mengkanter dan melumpuhkan pemikiran-pemikiran Mu'tazili. Dengan sistem teologi itu, Imam Asy'ari dengan Ahlus Sunnahnya menjadi pendekar umat Islam dalam menjawab tantangan gelombang pertama Helenisme. Helenisme adalah persentuhan Islam dengan budaya-budaya luar, khususnya dari Yunani ya. Nah, di zaman Abu Hasan Al-Asy'ari inilah ilmu kalam memperoleh kedudukan yang mantap dalam bangunan intelektual Islam. Oke, itu ada kemudian keberadaan Imam Al-Asy'ari itu didukung oleh kemunculan Abul Hasan Al-Maturidi. Ini juga sama mempunyai agenda untuk meluruskan pandangan umat terhadap hegemoni pemikiran Mu'tazilah ketika itu. Banyak alim menyatakan bahwa Asy'ari Maturidi dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, keduanya sama-sama melakukan hasil sintesa dari Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah menjadi nilai yang sangat-sangat nyaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini menepati posisi di tengah Asy'ariyah dan Mu'tazilah ketika ini dilihat dari sisi Maturidiyah. Nah, seperti ini. Dan Maturidiyah ini mampu mendukung pemikiran-pemikiran dari Asy'ariyah. Oke. Dialektika historis ilmu kalam telah diwarnai oleh pergumulan berbagai kelompok sosial politik dan sosial keagamaan, dan diantaranya kemudian telah mengkristal sebagai suatu aliran atau paham dalam teologi Islam atau ilmu kalam. Ini tadi dialektika historis ini sebagai sebuah hal yang wajar dalam ilmu sosial ya. Aliran atau paham teologis yang relatif penting disebutkan adalah, ini juga untuk mengingatkan panjenengan semua ya, ada Khawarij, ada Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah Salafiyah, serta Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang Asy'ariyah Maturidiyah ini keduanya dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah Khalafiyah, generasi akhir ya. Ajaran-ajarannya tetap ada dan eksis sampai saat ini. Oke teman-teman, demikian, dan pertemuan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.